Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bocoran soal-soal P3K formasi pemadam kebakaran kompetensi teknis bagian yang kedua. Di dalam video ini pula kita akan membagikan kisi-kisi apa yang akan menjadi persoalan yang akan ditanyakan nanti pada ujian CAT P3K formasi pemadam kebakaran khusus untuk pemadam kebakaran pemula dan pemadam kebakaran terampil. Oke, untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baiklah kawan-kawan, khusus untuk formasi jabatan pemadam kebakaran pemula dan pemadam kebakaran terampil. Kisi-kisi ujian CAT ini berdasarkan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2019 yang meliputi kompetensi umum dan kompetensi khusus, yaitu yang pertama adalah pemahaman dasar teori api, penyebab dan proses terjadinya kebakaran. Yang kedua, teori dasar anatomi tubuh serta teknik dasar penyelamatan darurat yang membahayakan jiwa manusia. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dasar kesemaptaan, continuous jaga, dan pengetahuan teori baris berbaris. Selanjutnya adalah jenis dan tipe sarana prasarana pemadam kebakaran, pemahaman dasar keselamatan petugas dan penggunaan SCBA. Kemudian selanjutnya adalah peraturan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran seperti lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permen Pan RB Nomor 16 Tahun 2019, dan Permen Pan RB Nomor 17 Tahun 2019. Kemudian selanjutnya adalah Permen PU nomor 26 tahun 2008 dan SNI pemadam kebakaran. Selanjutnya pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan. Untuk kompetensi khusus ini meliputi pengetahuan tentang jenis dan tipe-tipe sistem proteksi aktif kebakaran seperti APAR, detektor, sistem alarm, dan sistem sprinkler. Kemudian sistem proteksi bangunan gedung, teknik dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kita masuk soal yang pertama. APAR yang sudah dilarang oleh regulasi adalah APAR berjenis A. Powder, B. CO2, C. halon, D. foam. Soal berikutnya, apabila terdapat potensi kebakaran tipe B di luar ruangan, maka APAR yang direkomendasikan adalah titik-titik. Soal berikutnya, pompa hidran yang pertama akan menyala adalah pompa titik-titik. Pompa utama, joki pompa, pompa cadangan, tidak ada yang benar. Soal berikutnya, mana yang tidak termasuk pasca fire control? Manakah di bawah ini yang tidak termasuk pasca fire control? Soal berikutnya,
manakah di bawah ini yang tidak termasuk sistem proteksi kebakaran aktif? Manakah yang tidak termasuk sistem proteksi kebakaran aktif? Soal berikutnya, hidran kelas 1 adalah hidran yang memiliki pipa outlet sebesar titik-titik inci. Hidran kelas 1 adalah hidran yang memiliki pipa outlet titik-titik inci. Soal berikutnya, yang bukan merupakan tipe-tipe tabung apar adalah titik-titik. Yang bukan merupakan tipe-tipe tabung apar adalah titik-titik. Soal berikutnya, pemadaman api dengan metode isolasi O2 disebut dengan pemadaman api dengan metode isolasi O2 disebut dengan. Soal berikutnya, jenis detektor yang mendeteksi cahaya api disebut dengan. Jenis detektor sebagai alat untuk pendeteksi cahaya api. Soal berikutnya, bagian-bagian yang termasuk ke dalam bagian MCVA atau Fire Control Panel adalah titik-titik kecuali. Soal berikutnya, heat detector yang mendeteksi perubahan disebut dengan. Heat detector yang mendeteksi perubahan disebut dengan. Soal berikutnya, tinggi maksimal penyimpanan apar adalah titik-titik meter. Tinggi maksimal penyimpanan apar. Soal berikutnya, standar rating apar dapat diketahui pada standar internasional NFPA adalah titik-titik. Standar rating apar pada standar internasional NFPA adalah titik-titik. Berikutnya, pompa yang kerja dengan tenaga diesel disebut dengan. Pompa yang bekerja dengan tenaga diesel disebut dengan. Soal berikutnya, peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan apar adalah titik-titik. Peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan apar. Soal berikutnya, pompa hidran yang bekerja secara otomatis dan mati secara otomatis adalah titik-titik. Pompa hidran yang bekerja hidup secara otomatis dan mati secara otomatis adalah. Soal berikutnya, sebuah titik terendah di mana sebuah bahan bakar mulai menyalakan percikan disebut dengan titik-titik. Sebuah titik terendah di mana sebuah bahan bakar mulai menyalakan percikan disebut dengan titik-titik. Soal berikutnya, sebuah batas kadar O2 di mana api dapat terbentuk minimal titik-titik persen. Batas kadar O2 di mana api dapat terbentuk. Berapakah ukurannya? Minimal. Soal berikutnya, potensi kebakaran disebabkan karena terbakarnya logam yang mudah terbakar dan termasuk ke dalam tipe titik-titik. Potensi kebakaran yang disebabkan karena terbakarnya logam yang mudah terbakar. Peristiwa ini termasuk dalam tipe titik-titik. Soal berikutnya, sebuah batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2 agar dapat terbakar disebut.
sebuah batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2 agar dapat terbakar disebut dengan titik-titik. Apar yang sudah dilarang oleh regulasi adalah apar jenis. Ya, jawaban dari soal ini adalah apar jenis halon. Berikutnya, apabila terdapat potensi kebakaran tipe B di luar ruangan, maka apar yang direkomendasikan adalah jenis apar. Jawabannya adalah apar foam. Kemudian berikutnya, pompa hidran yang pertama akan menyala adalah pompa jenis. Jawabannya adalah pompa jenis joki pump. Soal berikutnya, manakah yang tidak termasuk ke dalam pasca fire control? Jawabannya adalah identifikasi atau proses identifikasi. Selanjutnya, manakah yang tidak termasuk sistem proteksi kebakaran aktif? Manakah yang tidak termasuk ke dalam sistem proteksi kebakaran aktif? Ya, jawabannya adalah titik kumpul. Berikutnya, hidran kelas 1 adalah hidran yang memiliki pipa outlet berukuran. Jawabannya adalah 2,5 inci. Kemudian berikutnya, yang bukan merupakan tipe-tipe tabung apar adalah, jawabannya yang bukan tipe-tipe tabung apar adalah cold storage. Jawabannya adalah D, cold storage. Kemudian berikutnya, pemadaman api dengan metode isolasi O2 disebut dengan, jawabannya adalah smothering. Kemudian berikutnya, jenis detektor yang mendeteksi cahaya api disebut dengan fire detector. Berikutnya, bagian-bagian yang termasuk ke dalam bagian MCVA atau Fire Control Panel adalah titik-titik kecuali manual point. Kemudian berikutnya, head detector yang mendeteksi perubahan disebut dengan roar head detector. Jawabannya adalah B. Kemudian berikutnya, tinggi maksimal penyimpanan apar adalah, ya, maksimal penyimpanan apar adalah 1,2 meter. Kemudian berikutnya, standar rating apar dapat diketahui pada standar internasional NFPA. Belajar kita dalam yaitu, video kali ini, jawabannya adalah dapat 10. dapat menambah Ratingnya adalah 10. dan Standar bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, berkomentar. Kemudian berikutnya, pompa yang video bekerja dengan tenaga diesel disebut dengan pompa cadangan. Teman-teman sekalian, Kemudian berikutnya, peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan apar nantinya dapat mengerjakan soal-soal CAT kompetensi teknis Permenaker nomor 4 sukses berhasil 1980 sampai tahap akhir. Telah menjadi rujukan mohon maaf. peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan apar. Kemudian berikutnya, pompa hidran yang bekerja secara otomatis adalah pompa joki. Kemudian selanjutnya, sebuah titik terendah di mana sebuah bahan bakar mulai menyala percikan, ya, disebut dengan flash point. Titik terendah di mana
bahan bakar mulai menyalakan percikan, disebut flash point. Kemudian berikutnya, sebuah batas kadar O2 di mana api dapat terbentuk minimal, ukuran minimalnya adalah 16%. Kemudian berikutnya, potensi kebakaran yang disebabkan karena terbakarnya logam yang mudah terbakar termasuk ke dalam tipe D. Soal berikutnya, sebuah batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2 agar dapat terbakar disebut dengan batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2, yaitu disebut dengan LFL. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sampai di sini belajar kita dalam video kali ini dalam pembahasan kisi-kisi berikut soal-soal latihan P3K khusus bagi formasi pemadam kebakaran dengan tema kompetensi teknis bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.